Halo, kali ini kita akan membuat lontong dan sayur lodeh ya. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe ya, supaya tidak tertinggal resep-resep yang lain. Pertama-tama, untuk membuat sayurnya, kita akan iris-iris nangka muda ya. Kalau di tempat aku sih namanya tewel. Kalau di tempat kalian namanya apa? Silahkan komen ya. Untuk sayurnya, kita juga akan pakai pepaya yang masih muda ya. Kalau di sini tuh namanya kates. Jadi kita pakai kates yang masih muda. Atau mungkin di tempat teman-teman namanya berbeda gitu bisa ditulis di kolom komentar ya. Jadi untuk sayurnya nanti kita akan pakai kacang panjang, nangka yang masih muda atau tewel tadi, dan pepaya yang masih muda ya. Pertama-tama, kita akan memasukkan nangka yang masih muda tadi ke dalam air yang sudah mendidih ya, dan kita di sini akan memasukkan nangkanya terlebih dahulu karena di sini nanti nangka mudanya bakal lebih lama empuknya. Tunggu hingga nangkanya empuk ya, lalu kita akan masukkan pepaya muda tadi ke dalam air yang mendidih, lalu kita aduk-aduk. Dan masukin kacang panjangnya. Terus kita akan tunggu sampai semua sayur-sayuran tadi itu empuk ya. Setelah empuk, kita akan buang airnya ya, kita akan tiriskan. Dan untuk bumbunya pakai cabai, kunyit, kemiri, laos, jahe, bawang merah, sama bawang putih. Dan ini tadi cabenya sudah saya goreng ya. Untuk bumbu tadi kita blender, lalu kita campurkan ke dalam santan yang tidak kental ya, atau santan yang encer. Lalu kita masukkan daun salam sama daun jeruknya. Setelah itu akan kita masukkan sayur-sayuran yang sudah kita rebus dan kita buang air sisa rebusan tadi ke dalam bumbu dan santan encernya. Lalu kita aduk-aduk dan kita tambahkan bumbunya, garam, gula, micin, dan ketumbar bubuk itu secukupnya ya, nanti bisa kita koreksi rasa. Dan ini kita masukin ketumbar bubuknya ya bun. Dan jangan lupa kita masukin santan kentalnya ya bun. Kita tunggu sampai mendidih lalu bisa kita koreksi rasa. Apabila ada yang kurang, misalnya kurang asin, bisa kita tambah garamnya. Nah setelah rasanya pas bisa kita matikan dan siap kita hidangkan. Dan untuk selanjutnya kita akan proses pembuat lontong ya. Jadi pertama-tama kita akan mengaru terlebih dahulu berasnya. Tadi berasnya sudah kita cuci, lalu kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ya. Dan ini kita aduk-aduk. Jangan sampai yang bawah gosong ya. Jadi yang kita mengaduknya itu harus sampai bawah. Kalau tidak seperti itu nanti yang bawah bisa gosong. Aduk terus, pastikan yang bawah ikut keaduk dan tidak gosong ya. Ini nanti sampai airnya menyusut ya, sampai airnya habis. Jadi kita akan terus memasak beras ini sampai airnya habis. Kurang lebih seperti ini, bisa kita matikan ya kompornya. Dan saatnya proses pembungkusan ya. Beras yang sudah kita karu tadi kita gulung-gulung ke dalam daun pisang. Seperti ini ya prosesnya, kalian nanti bisa ikuti di rumah. Dan untuk ujung-ujungnya bisa kita tekan-tekan. Nah, apabila kurang padat bisa kita tekan-tekan lagi seperti itu ya bun. Lalu ujungnya bisa kita lipat dan kita kuatin sama biting. Kalau di tempat kalian apa sih namanya, biting atau apa? Dan yang sebelah lagi juga kita tekan-tekan dan kita lipat dan kita kasih biting juga.
Lalu kita ambil selembar daun lagi, daun pisang lagi, kita akan gulung-gulung lagi berasnya yang sudah kita karu tadi. Seperti proses sebelumnya ya, teman-teman bisa ikutin. Lalu ujungnya kita tekan-tekan lagi supaya lebih padat ya. Dan saatnya kita kasih beating lagi. Lakukan hingga semua beras terbungkus ya bun. Ini dia beras yang sudah dikaru dan sudah kita bungkus. Hasilnya cantik-cantik ya. Nah, saatnya proses pemasakan ya. Di sini lontong-lontong tadi kita masukin ke dalam air yang sudah mendidih ya. Dan di sini aku masaknya menggunakan tungku kayu. Ini nanti masaknya sekitar 1,5 sampai 2 jam ya bun. Dalam waktu itu jangan lupa kita cek kalau airnya habis, bisa kita tambahkan. Dan kenapa kok masaknya lama? Itu karena supaya hasilnya benar-benar bagus dan tahan lama, tidak mudah basi. Ini hasilnya, ini masih panas ya. Lalu kita tiriskan supaya airnya turun dan segera dingin. Mari kita lihat proses pemotongan lontongnya ya bun. Ini dia hasilnya, benar-benar cantik ya. Luarnya itu ada warna sedikit kehijauan, hasil dari daun pisangnya tadi. Dan ini tuh benar-benar pulen ya. Hasilnya tuh sangat cantik, tidak terlihat bulir-bulir beras. Jadi ini benar-benar padat ya bun lontongnya. Dan lontong ini tuh bisa tahan lama, jadi tidak mudah basi. Ini tuh sangat cocok buat ide jualan ataupun buat makanan yang dihidangkan buat keluarga. Pas juga dihidangkan pada saat lebaran ya bun. Selamat mencoba, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di resep-resep berikutnya ya.